Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Oke, Cancer, ini adalah pembacaan untuk kamu. Aku udah buka tebar kartunya ya. Aku akan mulai, ini adalah part pertama, part kedua, part ketiga, part keempat. Ini adalah the bottom of the deck-nya ya. Overall energi. Kalau yang aku lihat di sini Queen of Swords ya. The bottom of the deck-nya adalah Queen of Swords. Kalau yang aku lihat di bulan Agustus ini decision ya, keputusan-keputusan. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu tuh mungkin dalam mengambil keputusan kamu lebih berani gitu ya. Dan bahkan kalau yang aku lihat mungkin apa ya, kamu tuh mendapatkan satu keberanian gitu loh, mendapatkan satu keberanian, kamu berusaha berpikir dengan cepat gitu ya, jadi gimana caranya bisa satset gitu ya, dan kamu tuh lebih, ya itu, lebih punya keberanian dalam memutuskan sesuatu, dalam bertindak, dalam mengambil sikap. Mungkin kalian udah belajar banyak hal ya, karena kalau yang aku lihat di part pertamanya ini dan kartu-kartu lain gitu ya, ada indikasi-indikasi bahwa mungkin beberapa dari kamu itu dulunya tuh sempet suka takut-takut gitu ya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam mengambil sikap, dalam mempunyai sikap, karena kamu mungkin takut untuk punya konflik, takut untuk nanti apa ya, situasi dan kondisinya jadi lebih buruk atau lebih complicated gitu. Jadi kamu lebih banyak nunggu, membiarkan, menunda-nunda juga bisa gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di bulan Agustus ini, kamu kayak punya satu kekuatan gitu loh dan satu dorongan. Di sini kita lihat Three of One ya. Kamu menunggu sesuatu, menunggu mungkin kabar dari seseorang, ataupun ini adalah bersangkutan dengan karir, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya, yang lama-kelamaan kayak gue udah nggak punya kontrol lagi di sini, gue nggak bisa mengontrol lagi dengan adanya si Empress dalam keadaan terbalik, gue nggak bisa mengontrol situasi dan kondisinya, gue nggak bisa berbuat apa-apa, tapi gue juga mulai ngerasa nggak nyaman gitu loh dengan menentuan ini. Kamu mulai ngerasa nggak nyaman dan kamu, kalau yang aku lihat Eight of Cup ya, meninggalkan sesuatu yang sudah kamu bangun, yang sudah kamu tenun gitu ya, yang sudah kamu bangun. Ini bisa mengenai hubungan, ini bisa mengenai bisnis kamu, ini bisa mengenai juga pekerjaan dan lain sebagainya. Hubungan juga bisa banyak ya, hubungan pertemanan juga bisa, hubungan rekan kerja, keluarga, dan lain-lain sebagainya, silakan disesuaikan saja. Tetapi ini ada sesuatu yang akhirnya setelah menunggu lama, setelah menantikan, dan semakin kamu ngelihat perkembangannya, semakin kamu ngerasa nggak nyaman dengan hal situasi yang kamu hadapin, dan kamu akhirnya kayak, ya sudahlah, gue pergi aja. Karena kayak mungkin ini kamu ngelihat nggak ada juntrungannya, mungkin kamu ngelihat nggak ada kejelasannya, mungkin juga kamu ngelihat gue pertahankan juga buat apa, like ada sesuatu yang missing gitu loh, ada satu piece yang nggak klik gitu loh di situ, hilang gitu loh di situ. Bisa jadi misalnya kamu mungkin ini ada di dalam pekerjaan kamu atau bisnis kamu yang kamu punya tujuan, tapi kok kayaknya gue nggak berkembang ya, kok kayaknya gue nggak dipromosiin, kok kayaknya gue nggak menambah pendapatan gue, kok kayaknya, nah hal-hal yang kayak begitu gitu ya, contohnya itu yang kayak
gue kok nggak ngedapetin apa yang memenuhi hati gue ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, eh, kamu meninggalkan hal tersebut gitu ya untuk mendapatkan itu. Tapi kita masuk ke tahap kedua nih, part kedua. Ada Five of Cup di sini, di mana mungkin kamu dengan perubahan ini, Wheel of Fortune ya, dengan perubahan di mana kamu, ya kan, kamu meninggalkan satu apa ya, satu cerita lah, ambillah gitu ya, satu cerita ke cerita lain, dari babak satu ke babak yang lainnya gitu ya. Pastinya di dalam perubahan itu ada hal-hal yang nggak selalu membuat orang nyaman, yang selalu, ya namanya perubahan itu pasti butuh adaptasi gitu ya. Dan kadang-kadang itu membuat orang tuh nggak nyaman. Makanya kadang-kadang ada orang yang walaupun di dalam hubungannya udah nggak bener gitu ya, ataupun dalam kerjaannya udah, tapi ya udahlah, nanti mulai lagi dari awal, nanti begini lagi, belum tentu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menimbulkan keraguan, dan akhirnya kadang-kadang orang udah mandek aja nih, mandek nih di dalam zona amannya. Jadi nggak berani untuk apa ya, untuk mengambil langkah yang sebenarnya bisa membuat dia berkembang dan maju. Tapi di awal-awal proses itu pastinya ada hal-hal yang nggak enak ya, yang bikin orang ini ya menyesali gitu loh. Ini di sini ada penyesalan. Ini bisa jadi juga bukan kamu, bisa jadi orang yang meninggalkan kamu, terus begitu mengambil keputusan itu terus dia nyesel gitu ya. Tetapi kembali lagi ke masalah cerita ini, it's about you ya. Mungkin ada hal-hal yang pas kamu ambil keputusan itu, kamu ngambil mungkin dengan emosi gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini, sebelum kamu mengambil tindakan dan keputusan ataupun mengambil ya langkah apapun, kamu harus berikan waktu kepada dirimu untuk memikirkan benar-benar dan masak-masak gitu ya. Tetapi kalaupun kamu sudah mengambil keputusan itu dan hal itu sudah terjadi, ya mungkin hal ini bisa membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan waktu untuk kamu bisa kembali berjalan dengan tegap gitu. Semuanya butuh proses, nggak ada yang langsung. Mau baru keluar mungkin dari kerjaan, baru keluar mungkin dari satu hubungan, dari satu komitmen dan lain sebagainya, ataupun mungkin baru ditinggal oleh seseorang, ataupun baru kehilangan sesuatu dan lain sebagainya, ataupun kamu melakukan sesuatu yang baru. Itu pertamanya itu pasti ada goncangan-goncangan yang bikin kita, aduh kenapa ya gue ngambil keputusan kayak gini, aduh kenapa ya gue begini. Tetapi life goes on gitu ya. Dan apa ya, sesuatu yang udah terjadi, misalnya ya kamu menyesal, tetapi ini tuh berjalan gitu ya. Jadikan apapun itu yang sudah lalu gitu ya, itu maupun itu adalah kesalahan yang menurut kamu itu adalah kesalahan kamu. Kenapa gua biarin, kenapa gua tunda-tunda, kenapa gua nggak ini, gua nggak itu gitu ya. Itu nggak akan jadi apa-apa. Penyesalan itu nggak jadi apa-apa kecuali kamu tahu, oh gua sudah salah di sini, di sini, di sini. Oh gua kemarin begini, begini, begini. Nah, mau diapain? Kalau disesalin aja nggak akan jadi apa-apa. Tetapi kalau kamu merubahnya menjadi sesuatu yang baik, tentunya juga akan nge-shape kamu juga. Tentu juga akan membawa pelajaran-pelajaran lain dan membentuk kamu lebih baik di kedepannya. Oke? Yang di sini kalau yang, ya ini ya, perubahan yang membuat kamu menyesal, membuat kamu jadi kayak sedih gitu ya. Mungkin kamu harus meninggalkan yang tadi aku bilang itu. Karena kalau yang di sini, kamu sudah menunggu cukup lama. Menunggu menanti cukup lama. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan hal tersebut dan memulai hal yang baru. Oke, part ketiga, Three of Cup dalam keadaan tegap ya. Aku ngelihat di ujung-ujung Agustus kemungkinan kamu lebih aktif,
kamu lebih aktif di dalam kehidupan sosial kamu, mungkin kamu ketemu orang baru, kamu berkenalan dengan orang baru, ataupun mungkin kamu kayak lebih punya percaya diri untuk membangun hubungan gitu ya, maksudnya juga hubungan tuh bukan cuma cinta asmara gitu ya, tetapi hubungan dengan teman, mungkin juga membuka jalan kamu juga dengan orang lain. Karena kalau yang aku lihat di sini ini adalah masalah, ada hal yang berhubungan dengan masalah connection, termasuk misalnya hal-hal mengenai komunikasi. Mungkin selama ini hal yang membuat masalah itu adalah karena kamu mungkin banyak menahan atau lebih sering bottle it up gitu loh. Maksudnya menahan apa yang kamu pengen, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasakan, kamu nggak berani ngomong sama orang. Ya itu, untuk menghindari, mungkin menghindari konflik, nanti nggak enak, nanti awkward dan lain sebagainya. Jadinya kamu lebih banyak ya udah deh mentolerir aja, berkompromi aja dengan apa yang orang lakukan gitu loh. Padahal mungkin dalam hati kamu nggak sesuai, nggak bikin kamu nyaman. Nah ini ada hal-hal yang karena hal-hal tersebut jadinya bikin kamu tuh jadi melempem gitu loh, jadi nggak bergairah, jadi nggak bersemangat ya. Nah kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin ini tuh masih dalam proses ya, dalam proses si perubahan ini. Dan kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu kayak kehilangan gairah atau kayak nggak berenergi. Nah di saat kita nggak berenergi, nggak bergairah, nggak pengen ngapa-ngapain, bukan berarti ayo maju apa segala macam dan mendinai ataupun menyangkal perasaan itu. Acknowledge gitu ya, ketahui perasaan itu dan kamu juga ketahui penyebab rasa itu. Nah dari situ kita juga harus memotivasi diri kita. Walaupun orang lain nggak ada yang motivasi kamu, walaupun orang lain nggak ada yang mengencourage kamu, narik-narik kamu, ayo dong, ayo dong. Jangan selalu tergantung sama orang lain, jangan tergantung sama validasi dari orang lain, orang berpikir apa segala macam. Itu harus muncul dari diri kamu sendiri. Karena aku lihat di sini, ini ada, kalau kamu terus-menerus membiarkan diri kamu ya dengan kesedihan kamu, dengan gue nggak tahu harus ngapain, gue nggak semangat untuk ini, gue nggak semangat untuk itu, kamunya akan terus kesedot gitu loh, kamunya akan terus terjerembab dan kamu akan masuk terus. Kamu harus punya waktu, bukan memburu-buru, tetapi kayak udah dong gitu loh, kamu sendiri yang harus membangunkan diri kamu yang harus bangkitin diri kamu. Jangan biarin diri kamu berlama-lama berkubang dengan pikiran-pikiran yang nggak enak-enak, pikiran yang bikin kamunya jadi mager, pikiran yang bikin perasaan-perasaan yang bikin kamunya sedih mulu gitu ya. Karena ini nggak akan bisa kamu cantolin ke orang, bergantung sama orang ataupun hal-hal lain, bahkan temen. Bahkan misalnya ada orang yang, aduh gue kalau lagi stres nih gue harus shopping atau segala macam, kalau lagi nggak punya duit terus ngapain gitu kan, malah bikin tambah stres lain gitu ya kalau harus ngutang dan lain sebagainya. Nah ini tuh yang harus kamu lihat, harus kamu ketahui gitu ya. Aduh gue selama ini nggak bisa maju-maju mungkin karena gue nggak mau link up, gue nggak mau mempromosikan, gue nggak mau menjalin koneksi sama orang. Nah berarti ini bisa jadi masalah di dalam bisnis, pekerjaan, karir ya. Buat beberapa dari kamu mungkin di sini ada pesan-pesan ya, bukan mungkin, ini ada pesan-pesan di mana kamu di encourage, diajak untuk Cancer, ayo dong lebih banyak lagi berteman, lebih banyak lagi buka diri, lebih banyak lagi mempresent diri kamu agar orang lain tahu apa yang kamu bisa, skill kamu, produk kamu dan lain sebagainya, sehingga mereka mengetahui keberadaannya. Kalau kamu nggak melakukan hal itu,
mungkin ya akan jadi begini-begini, bahkan stuck gitu loh. Karena di sini aku lihat ada sesuatu yang stuck dan di sini membutuhkan kamu untuk melakukan hal yang lebih berani. Mungkin selama ini kamu di dalam perjalanan kamu ataupun dalam kehidupan kamu, entah di pekerjaan ataupun di dalam hubungan kamu, asmara dan lain sebagainya. Kamu banyak nerima-nerima, nelen karena ketakutan atau terlalu bukan salah ya yang namanya hati-hati, tetapi kalau hati-hati jadinya membuat kamu jadi nggak berani untuk mengekspresikan diri, nggak berani untuk mengembangkan diri, nggak berani untuk melakukan inovasi-inovasi atau mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kamu maju berjalan gitu ya, ataupun membuat kamu lebih berkembang gitu. Itu yang akhirnya kamu jadi kayak ngeblok diri kamu sendiri gitu loh. Jangan biarin diri kamu menyabotase diri kamu sendiri. Jangan biarin diri kamu berdiri di tengah-tengah antara kamu dan impian kamu. Biasanya yang berdiri di situ adalah ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Percaya akan diri sendiri ya, dan jangan jadikan apapun yang kamu pikir kelemahan kamu ataupun kesalahan kamu, kegagalan kamu di masa sebelumnya itu sebagai apa ya, kayak hal yang membuat kamu untuk takut melangkah maju ke depan, termasuk di dalam hubungan ya. Oke, itu yang aku tangkep ya. Tetapi kalau yang aku lihat di ujungnya ini kamu mulai mendapatkan pencerahan sih. Kalau yang aku lihat ya, kamu nggak bingung lagi. Kamu mulai tahu gua harus ngapain, tindakan apa yang gua harus ambil, apa yang harus gua lakukan gitu ya di dalam pekerjaan kamu. Mungkin awal-awalnya tuh kamu mau agak bingung gitu ya, ada kebingungan-kebingungan, ada yang kamu sesali gitu ya, tetapi di saat kamu mungkin membuka diri, kamu nggak cuman stuck dengan satu circle ataupun kamu mulai ngebuka pikiran kamu gitu ya. Ya kamu banyak hal-hal baru yang bisa kamu serap gitu ya. Ya tapi ya difilter juga apa yang kamu butuhkan, kembali seperti yang aku omongin di intro. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Ambil yang baik-baik, tinggalin sisanya gitu loh. Tapi jangan ngeblok dulu sebelum kamu dengar, sebelum kamu proses gitu ya. Nah, apa yang sesuai dengan kamu dan baik untuk kamu lakukan dan ini membuat kamu maju, nah itu yang kamu lakukan gitu loh. Dan kadang-kadang hal-hal yang membuat kamu maju pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan buat kamu ya. Oke, kalau yang aku lihat juga di dalam cinta asmara ya. Buat beberapa dari kamu ya ini, kembali lagi, kamu menunggu seseorang, bisa juga ini kamu menunggu hubungan kamu dengan seseorang ini bagaimana sih. Tetapi kalau yang aku lihat dari ini ya, dari ceritanya gitu ya. Mungkin orang yang kamu tunggu untuk apa yang kamu inginkan ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin dia tidak kunjung datang ataupun dia terus berubah-berubah gitu ya orangnya, dan orang ini tidak stabil, membuat kamu juga jadi nggak jelas, dan ketidakstabilan dia dalam emosi ini membuat kamunya juga jadi banyak kecewa, banyak sedih dan lain sebagainya. Dan lama-lama kamu kehilangan gairah gitu loh di dalam hubungan ini tuh. Gua harus selalu menahan diri, gua selalu harus kompromi, gua harus selalu nerima, sedangkan mungkin orang yang kamu hadapi ini atau bersama dengan kamu atau yang kamu dealing ini, dia mungkin punya hal lain yang dia lakukan ataupun dia lebih sibuk dengan temannya, dengan orang lain, dengan keluarganya dan dengan kesenangan-kesenangan lainnya. Dan yang aku lihat di sini kamu makin mengerti dan makin melihat jelas karakter orang ini seperti apa, dan apa yang menyebabkan hubungan kamu dengan orang ini ya nggak kemana-mana, stuck
ya. Dan buat beberapa dari kamu ini ada masalah komunikasi, ada orang yang tidak mau berkomunikasi, tidak mau berkata jujur. Dan di sini kalau yang aku lihat kembali lagi ke the bottom of the deck-nya ya, Queen of Swords, kamu di sini kalau yang aku lihat ada message mengenai hati-hati dalam tindakan dan perbuatan kamu. Pikirkan sebelum kamu melakukan, pikirkan sebelum kamu mengucapkan. Jangan sampai itu menimbulkan satu penyesalan di kemudian hari. Karena Queen of Swords ini orang yang apa ya, kayak kalau aku gambarin ya karakternya tuh, dia orang yang bold gitu ya, orang yang bold, dan kadang-kadang karena dia tidak takut gitu ya, dia dalam mungkin dalam perkataannya dia kadang-kadang tak 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 tanpa mungkin melihat dulu apa nanti gue efeknya nih bagaimana, ngerti nggak kamu? Kalau gue ngomong kayak gini nanti orang ini tersinggung, gue kehilangan kerjaan gitu ya, misalnya contohnya itu. Ataupun misalnya dalam berpasangan, misalnya kamu punya punya apa ya, punya kecenderungan lagi ngomongnya pedes-pedes gitu ya, ini memperkeruh keadaan nggak? Tetapi kamu mungkin sudah, buat beberapa dari kamu yang di dalam hubungan, mungkin kamu selama ini udah banyak diem, udah banyak ngebiarin, udah banyak nahan diri dan nggak pengen ribut, tetapi yang kamu dapatkan yang terjadi adalah orang ini kok makin lama makin jadi. Nah di sini kamu udah mulai kayak kehilangan kesabaran gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh mulai kehilangan kesabaran. Kembali lagi, pikirkan dahulu ya. Tapi kalau kamu sudah lihat, ini udah kelewatan. Karena apa? Kamu harus punya juga limit. Kamu juga harus punya batas gitu ya. Kamu harus punya boundaries, dimana kamu juga nggak boleh ngebiarin orang lain ngelewatin dan apa yang ngelewatin itu seenak udelnya gitu ya. Jadi kamu pun harus punya batasan. Sampai di mana sih orang boleh memperlakukan apa yang dia lakukan ke gue? Sampai di mana sih gue harus menunggu seseorang? Nah itu yang harus kamu juga apa ya, harus lebih bijak gitu loh. Bukan hanya kepada orang lain tapi juga dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu hati-hati. Jadi ditahan. Ternyata kita udah berapa lama menaruh diri kita di dalam satu situasi dan kondisi yang merugikan untuk kita. Nah itu juga harus punya kepekaan. Nah yang punya remnya, yang punya gasnya, yang bisa yang bisa ngegas, yang bisa nginjek gasnya itu ya kamu sendiri gitu loh. Jadi ya itu, ini mengenai mengambil keputusan, tindakan gitu ya, memberanikan diri dalam menyampaikan apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, apa yang terbaik untuk kamu, dan menghadapi perubahan-perubahan ini pun dengan lapang dada ya, dengan pikiran positif, dan mengajak kembali diri kamu untuk bangkit, memotivasi diri kamu, menyemangati diri kamu. Itu harus kamunya sendiri. Oke? Ya, Cancer, ini adalah untuk kalian Cancer bulan Agustus. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.